Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi pertemuan ketiga desain jasa. Ada beberapa materi yang akan disampaikan dalam pertemuan ini dari mulai proses perencanaan dan nanti kita lihat bagaimana peran pelanggan dan karyawan dalam sistem jasa kita. Definisi dari desain jasa atau service design adalah sebuah konsep yang meliputi aktivitas perencanaan, mengorganisasi orang, infrastruktur, komunikasi, material dari sebuah jasa, di mana jasa ini akan selalu kita tingkatkan kualitasnya di antara interaksi antara penyedia jasa dan customer. Dan service design ini merupakan tahapan yang sangat penting karena kalau kita jelek dalam mendesain, ini akan mencuri waktu kita dan akan membuat kita bingung dalam beberapa tahapan karena desain jasa yang tidak bagus. Ini sedikit ilustrasi ya, grafis bagaimana kita atau Anda sebagai service provider, Anda melihat beberapa tantangan, peluang, dan Anda melihat berbagai informasi dengan beberapa sentuhan yang khas, misalkan di dunia internet, gitu ya, ada nilai tukar dan sebagainya. Kemudian kita membuat service design atau desain service, desain jasa. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa mayoritas dari kita melihat bahwa 80% berpikir bahwa mereka telah memberikan jasa yang bagus. Tetapi kenyataannya ternyata hanya 8% customer yang setuju. Nah, ini ada cara berpikir yang berbeda, ya, ada gap cara berpikir. Nah, si ilustrator ini menawarkan bagaimana dengan teknologi, social science, kemudian akan dihasilkan sebuah great service design sekaligus great experience. Kembali ke desain jasa. Ya, desain jasa ini adalah bagaimana kita melihat customer itu sebagai centric focus atau pusat perhatian kita. Ya. Jadi bagaimana kita mendesain jasa dengan melihat ya, customer sebagai centric focus. Tujuannya tentu saja bagaimana tadi ya best experience tadi, great experience untuk customer kita. Nah, tentu saja ketika kita ingin menyediakan best customer experience, ini membutuhkan lebih dari hanya sekedar strategi yang bagus. Itu kira-kira definisi dan posisi bagaimana pentingnya desain jasa itu dilakukan. Kalau kita lihat secara keseluruhan dalam sistem jasa, ya, bagaimana kita melakukan desain dari mulai proses perencanaan, pembuatan dan penyampaian jasa. Ini di bukunya Ciptono, tapi Ciptono juga mengutip dari salah satu paper. Ini ada tujuan dan sumber daya organisasi, ya. Kemudian ada analisis peluang pasar, jadi tadi ada tantangan, peluang dan sebagainya, pakai SWOT analisis ya. Kemudian ada alokasi sumber daya manusianya. Kemudian kita menentukan konsep jasanya seperti apa, konsep operasi jasa seperti apa. Kemudian kita menentukan posisi pasar kita seperti apa dan konsep pemasar jasa seperti apa. Dan akhirnya bagaimana cara menyampaikan jasa kita. Ya,
silakan nanti dicermati poin-poinnya. Ya. Tapi secara umum proses desain bisa juga digambarkan dengan flowchart seperti ini. Kemudian juga bisa dilihat dari elemen-elemennya. Ya, ada elemen struktural yang meliputi delivery system, facility design, lokasi, capacity planning. Ada juga dilihat juga dari elemen manajerial, yaitu service at counter yang meliputi service culture, motivation, dan seterusnya. Kemudian quality, managing capacity and demand, dan information. Ini cara melihat ya bagaimana kita mendesain jasa. Ada yang tadi prosesnya seperti ini, gitu ya. Ada juga yang pendekatannya dengan structural dan managerial. Sekali lagi proses desain jasa itu tidak satu metode, ya, tapi bisa dilihat dari berbagai cara. Atau juga Anda bisa melihat berdasarkan ketika mendesain, ya, Anda juga bisa melihat dari bauran pemasaran jasa, 7P, ya, dari mulai produknya, price-nya, place, promotion, process, people, physical evidence. Jadi hal-hal ini yang diperhatikan ketika Anda akan mendesain jasa. Ya. Termasuk namanya, kemudian sampai ke kantornya, ya, atau kalau itu restoran itu desainnya seperti apa, warna mebel dan sebagainya. Nanti akan kita bahas. Salah satu hal yang juga penting diperhatikan ketika Anda melakukan desain jasa adalah strategi STP. Ya. Kalau tadi pakai 7P, kalau ini pakai STP, segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi ini melihat segmen, ya. Jadi pasar itu punya segmen, marketplace itu punya segmen. Tentu saja kita harus bisa mendefinisikan dengan baik segmen kita, bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana cara aksinya, apakah profitable, apakah potensi tumbuh, dan seterusnya. Secara teori, market segmentation itu ada geographic segmentation, demographic, psychographic, dan behavior. Jadi jasa kita itu mau berdasarkan apa segmentasi pasarnya. Boleh gabungan atau irisan dari beberapa segmentasi. Nah, ketika kita melakukan segmentasi tadi, sekali lagi ya, ini harus definable, accessible, actionable, atau dengan cara yang lain lebih mudah kalau kita lihat dengan seperti ini ya. Jadi measurable harus terukur, size-nya berapa, purchasing power-nya berapa. Ya, kemudian accessible bagaimana cara mengakses dan melayaninya. Substansinya, segmen large or profitable enough to serve. Actionable bagaimana cara memberikan program-program yang menarik dan seterusnya. Ini ketika sekali lagi kita akan melakukan desain, salah satu metodenya STP, dan kita lihat segmentasinya. Ini contoh segmentasi perusahaan penerbangan. Ya, basisnya misalkan alasan pembelian itu ada yang bisnis, wisata, darurat, dan lain-lain. Kemudian ada juga berdasarkan manfaat primer dan sekundernya, itu nyaman, kecepatan check-in, keamanan, dan seterusnya. Kemudian juga bisa dilihat dari variable deskriptornya, ya, pergi sendiri, partner, kelompok, dan seterusnya. Tentu saja sekali lagi kelihatannya mudah, tetapi ketika kita masuk dalam proses desain itu harus ada brainstorming yang serius lama ya untuk membuat konsep jasa yang akan kita
desain jasa yang akan kita tawarkan ke konsumen. Kemudian yang kedua adalah targeting, ya, segmentasi targeting. Targeting adalah the selection of potential customer to whom a business wishes to sell product or service. Jadi customer potensial kita itu siapa, ya, itulah target kita. Jadi kalau dilihat ini total available market yang paling luar, share available market, dan target market kita. Dan ketika kita mungkin menawarkan atau mendesain jasa startup, ya, ini yang perlu diperhatikan, ya, who will be the most likely buyers. Siapa yang akan paling banyak membeli. Jadi ya karena belum misalkan startup itu biasanya kan memang produk-produk baru, ya, jadi belum ada targetnya. Tapi kira-kira siapa? Misalkan ya anak-anak muda gitu, ya, anak SMA misalkan, dan seterusnya. Nah, targeting ini sangat bervariasi tergantung pada company dan service yang ditawarkan. Sama seperti segmentasi, targeting ini juga bisa berdasarkan geografi, demografi, behavior, sosial ekonomi, psikologi, dan seterusnya. Contoh, ya, targeting jasa di toko mainan Hasbro dan Mattel, ya. Targetnya kan pasti anak-anak, ya, tapi anak-anak membeli pasti atas persetujuan orang tua. Maka dia harus memelihara bagaimana hubungan marketing dengan orang tua dan anak-anak. Ya. Jadi tidak hanya anaknya saja yang ditarget, tapi orang tuanya. Kalau kemudian mau dilanjutkan, ini kan mainan mahal-mahal, ya, Hasbro dan Mattel, ya harus misalkan orang-orang tua menengah ke atas, misalnya itu dari sisi ekonomi. Terus daerahnya perkotaan dan seterusnya. Yang terakhir adalah positioning. Positioning adalah strategi marketing, ya, yang akan membantu untuk menentukan posisi kita relatif terhadap produk jasa yang lain, ya. Jadi service yang lain. Dan ini adanya ya di pikiran konsumen. Sekali lagi misalkan kayak penerbangan, ya, Garuda positioningnya tepat waktu walaupun agak mahal, ya, mahal gitu, dan seterusnya. Nah, positioning strategi ini berkaitan dengan creating, communicating, maintaining distinctive difference. Jadi antara yang diumumkan dengan yang dirasakan oleh konsumen, ya, dalam waktu yang lama. Nah, ini positioning ini memang unik, ya. Ini lebih ke bagaimana persepsi, sekali lagi, ya, in the mind of customer. Kita pinginnya begini, tapi kalau customer tidak mempersepsikan begitu, ya kita belum bisa positioning. Ini ada beberapa prinsip menganalisis, ya, positioning sebuah jasa. Ini ada 1 sampai 3, masing-masing ada beberapa pertanyaan. Misalkan walaupun ini untuk produk, ya, maksudnya produk, tapi ini bisa dipakai juga untuk jasa. Ya, silakan nanti dicermati detailnya. Nah, secara keseluruhan, ya, kalau kita lihat, tentu saja kita harus, tadi sebenarnya ini sudah disampaikan di depan dengan sedikit berbeda, ya, tapi paling tidak ketika kita ingin menetapkan positioning, ya kita harus melakukan riset pasar, ya, internal analisis,
dan kompetitor analisis. Mungkin yang menarik dari strategi positioning ini adalah selalu mengikut sertakan kompetitor. Jadi selalu melihat kompetitor kita. Ya, ini kayak tadi ya, targetnya gitu ya. Akhirnya kita bisa membuat rencana pemasaran jasa kita. Ini contoh dimensi positioning dari sebuah merek ya, dan atau perusahaan. Ini sebuah model ya untuk menentukan positioning. Yang sumbu Y adalah brand awareness. Ini berkaitan dengan pertanyaan what is it, ya, kebutuhan kategori produknya atau jasanya. Kemudian who is it for, ke segmen pelanggan. Kemudian what does it offer, manfaat. Ini ke evaluasi merek. Ini contoh positioning dan sekaligus strategi kalau mau apakah mau ada perubahan atau tidak dari positioning kita. Ini contoh Village Hotel ya. Jadi yang jadi studi kasus ini adalah Village Hotel. Kalau digambarkan dalam peta seperti ini ya, yang sumbu Y adalah harga, kemudian yang sumbu X adalah pelayanannya, maka Village Hotel itu ada di sini. Relatif mahal, pelayanannya tengah-tengah gitu ya. Ini sebelum, before new competition. Ini sebelum diadakan. Jadi dia melihat, menganalisis. Kemudian dia juga melihat hotel-hotel lain, ada Grand, Regency, ada Sheraton, dan seterusnya. Nah, strateginya ini bisa ke arah sini, ya, karena harganya cukup mahal, tetapi di sini ada Regency dan sebagainya, ya. Kemudian atau turun, jadi harganya dipermurah, tapi servisnya diperkurangi. Ya, nah, kalau ke sini jelas butuh biaya karena high service. Kalau turun ke bawah, itu hanya mengurangi harga saja. Jadi servisnya sama, bahkan turun, tapi harganya turun. Jadi tidak ada usaha. Ini contoh positioning sebagai strategi. Ini juga sama, masih dilihat kalau tadi berdasarkan harga dan pelayanan, kalau ini berdasarkan kemewahan dan lokasi. Ya. Village Hotel itu di Final District, ya. Luxury-nya menengah ya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin meng-high luxury, ya berarti ada biaya, kemudian kalau turun tidak ada biaya. Kalau lokasi tidak bisa dipindah tentu saja ya. Karena hotelnya ada di situ. Ini contoh analisis positioning berkaitan dengan kompetitif strateginya. Ini berdasarkan contoh yang tadi ya, brand dan analisis mereknya. Ini contoh dua lembaga pendidikan bisnis di dunia. Yang satu London Business School, yang satu Chicago School of Business. Kalau dari kategori itu pendidikan bisnis global. Kalau yang Chicago itu ke kapabilitas analitikal. Pelanggannya calon manajer global, ini pelanggannya MBA yang ingin wirausaha. Manfaat intinya sekolah bisnis terkemuka dalam bisnis global, keterampilan bisnis seumur hidup.
Ini contoh positioning yang jelas ya dari dua lembaga sekolah bisnis di dunia. Oke, topik berikutnya adalah bagaimana membuat service blueprint atau desain sistem penyampaian jasa. Kalau tadi teorinya banyak begitu, tapi nanti kita sederhanakan. Jadi kita buat, dan ini nanti salah satu kompetensi Anda ya, nanti akan ada tugas berkaitan dengan service blueprint ini. Tentu saja nanti akan ada sekali lagi contohnya, dan ketika era pandemi begini memang agak susah kalau studi kasus ya. Nanti kita lihat situasinya. Dicetak biru layanan atau service blueprint ini ada proses, ada titik kontak, dan ada bukti intinya. Contoh ini ya, ada beberapa bagian. Yang pertama adalah bukti fisik paling atas, kemudian ada line of interaction, di bagian atasnya masih ada tindakan pelanggan, kemudian di bawahnya ada garis lagi line of visibility, di sini ada on stake contact employee action, kemudian di bawahnya ada garis lagi line of internal interaction, ada back stake contact employee action, dan yang terakhir bagian bawah adalah proses pendukung. Nanti Anda akan diminta membuat seperti ini. Contoh untuk pengiriman surat ekspres, ya, bukti fisiknya tentu saja truk, kemasan, formulir, dan sebagainya. Pelanggannya apa yang dilakukan? Customer telepon ke backstake, ya. Kemudian dia mengutus supir, supir mengambil paket. Jadi yang ketemu dengan pelanggannya adalah supirnya. Kemudian pelanggan menyerahkan paketnya, dibawa lagi ke bandara, terbang pesawat, dan seterusnya sampai ke pelanggan yang menerima paket. Dalam hal ini on stake-nya adalah para supir yang ketemu. Ya. Backstake-nya adalah customer service outlet. Atau ini di hotel. Ada tamu datang di hotel, menyerahkan tas ke bell person atau office boy. Kemudian on stake-nya bagian penerima tamu, menyapa, mengangkat tas. Kemudian ke bagian front desk-nya, check-in, memperoleh registrasi. Kemudian ada masuk kamar, ya. Kemudian di kamar menerima tas, di bawahnya ada petugas yang membawa tas kamar, dan seterusnya. Ya, jadi ada garis-garis tadi, ya, ada bukti fisik, ada pelanggan, dan seterusnya. Oke, sekali lagi Anda nanti akan diminta membuat service blueprint. Berikutnya adalah tipe operasi jasa. Ada 4 tipe. Yang pertama project, batch atau job shop, lini produk atau flow shop, dan berkesinambungan. Ini contoh-contohnya. Tipe operasi jasa. Proyek ya pengacara, akuntan, arsitek itu project. Batch adalah bengkel, jasa catering, wedding plan, dan seterusnya. Atau ini dibagi menjadi berdasarkan job shop dan flow shop, ya. Project job shop, kemudian batch line flow itu masuk flow shop. Bagaimana mendesain konsep jasa? Ya. Ada 3 pendekatan. Ya. Yang pertama adalah core product, supplementary, dan service. Maaf, supplementary service dan delivery processes. Jadi sekali lagi membuat konsep jasanya. Ini yang pertama adalah core product, di mana produk inti menjadi central component, ya, that supply the principle, problem solving, benefit, customer. Contohnya,
Jadi dia menjual inti jasanya, ya produk jasa maksudnya di sini. Transport misalkan ya memindahkan barang atau orang. Service ya memperbaiki yang rusak. Itu contoh core product. Kemudian ada supplementary service yang kedua. Ini yang diperhatikan ketika kita ingin membuat konsep jasa ya. Sebenarnya ini juga merupakan bagian secara keseluruhan dari desain jasa tadi. Delivery the core product usually is accompanied with a variety of other service-related activity referred to collectivity. Dan supplementary service ini akan enhance the perceived value, jadi meningkatkan nilai persepsi dari core product yang ditawarkan. Dan bisa menaikkan harga secara signifikan. Contoh supplementary service ya, misalkan ya di produk jasa misalkan kayak di ini ya, di cukur misalkan ya. Cukur-cukur sekarang kan ada ruangan ber-AC, tempat duduknya nyaman, ada majalah, ada koran, ada bahkan ada minuman gitu ya. Yang harganya cukur mungkin cuma 10.000, ini bisa sampai 25 bahkan 30.000, bahkan lebih. Jadi supplementary service. Sebenarnya dia menjual servis cukur atau potong rambut. Kemudian delivery prosesnya seperti apa? Ya, ini juga penting harus Anda perhatikan. Bagaimana tadi ya core product dan supplementary ini di deliver. Lima cara mendesain sistem jasa. Kalau tadi ada tipe-tipe operasi ya, ini juga mirip-mirip lah ya. Jadi memang materi ini lebih ke pemahaman tentang bagaimana desain jasa dengan berbagai macam teori pendekatan. Ini 5 cara mendesain sistem jasa, jasa personal, lini produksi, kontak dengan pelanggan, partisipasi pelanggan, dan swalayan. Kita lihat satu-satu. Jasa personal. Ini jasa yang ditujukan untuk individu. Ya. Misalkan kalau di bank itu ada nasabah dengan jumlah tabungan tertentu itu masuk kategori VIP. Jadi dia nggak perlu ngantri. Cukup telepon, langsung datang, langsung masuk ruangan, ada satu orang yang melayani semuanya. Ya. Atau hotel gitu ya, dan seterusnya. Ini beberapa langkah ya untuk melakukan pendekatan sistem jasa dengan basis jasa personal. Jadi ini produksi misalkan ya, ini untuk tipe-tipe yang rutin. Jasa pembayaran misalkan ya, pembayaran pajak gitu. Nah ini biasanya ya rutin. Dan bahkan beberapa hal, misalkan kalau di perbankan ya mengambil uang gitu ya, itu sudah semuanya sudah diganti dengan teknologi. Kemudian yang ketiga, kontak dengan pelanggan. Ini ada yang kontak tinggi dan kontak rendah. Ini beberapa contohnya ya. Nanti kita masuk ke bagian mana. Ini bisa kita lihat. Contoh sekali lagi, kontak rendah, kontak moderat, dan kontak tinggi. Ini di awal sudah ya ini ya. Nah, berkaitan dengan kontak tinggi dan kontak rendah inilah kemudian kita menentukan desain sistem kita. Misalkan lokasi fasilitas, mana yang kita akan pilih kalau kontak rendah? Ya cukup
dijangkau transportasi. Desain prosesnya misalkan, pelanggan tidak terlibat, sementara yang ini terlibat, dan seterusnya. Standar waktu, kemudian kompensasi kalau ada masalah, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah partisipasi pelanggan. Kita melihat seberapa tinggi partisipasi pelanggan terhadap jasa kita. Dalam beberapa hal, ini bisa menggantikan provider labor atau pekerja-pekerja jasanya. Ya. Misalkan ketika ingin servis ya, yang paling bahkan sekarang hampir semua servis itu tidak menerima servis dadakan ya. Jadi kalau mau servis harus telepon dulu. Kemudian juga menetapkan harga diferensial. Misalkan kalau datang pagi servisnya lebih murah ya, atau kalau nonton hari Senin harganya lebih murah dan sebagainya. Termasuk penerbangan ya, pada jam sibuk menjelang akhir pekan atau hari-hari besar harganya naik. Sementara di hari Senin sore atau Selasa pagi, Rabu itu murah. Dan yang terakhir adalah swalayan atau self-service. Ini sudah banyak sekarang ya, kalau di luar negeri biasa ya. Ini ada gambar misalkan bensin self-service, kemudian makan juga ngambil sendiri, minum buat sendiri ya. Jadi semuanya sudah self-service. Berikutnya tentang lokasi fasilitas jasa. Ini yang harus diperhatikan, akses, visibilitas, lalu lintas, tempat parkir, ya, ekspansi, dan seterusnya. Termasuk peraturan pemerintah. Ini contoh ya, di food service, apa saja yang harus diperhatikan, tempat makan. Ya. Jadi di beberapa restoran yang sangat padat atau rame, itu harus diperhatikan size of waiting room-nya. Jangan sampai pelanggannya itu ngantri di jalan misalnya. Desain dan tata letak fasilitas jasa. Ini juga harus diperhatikan ketika kita akan mendesain fasilitas, sifat dan tujuan organisasi kita, ya. Terjadian tempat, fasilitas, estetikanya, masyarakat dan lingkungan, biaya konstruksi dan operasi. Ini berkaitan dengan desain interior misalkan ya, fasilitas untuk misalkan di kafe ya, tempat kafe, coffee shop misalkan, ya harus diperhatikan spasialnya, ruangnya, perlengkapan, tata cahaya, warna, grafis, tema-tema jasa, servis jasa untuk anak-anak muda misalkan itu luar biasa ya, ada tema kebun, tema macam-macam. Dan yang terakhir materi kita adalah bagaimana peranan pelanggan dan karyawan, tingkat partisipasinya. Ya, kita harus bisa mendefinisikan ini, bagaimana karyawan menyediakan informasi, kemudian produksi bersama, produksi tunggal. Ini contoh bagaimana produk IKEA misalkan ya, itu semuanya sudah ada gambarnya, sehingga memproduksi sendiri karyawannya. Mengambil sendiri di rak dan seterusnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah seberapa banyak peran serta pelanggan, partisipasi pelanggan. Saya pernah lihat sebuah acara TV menarik. Jadi sebuah restoran di Eropa, saya lupa nama negaranya. Jadi intinya restoran itu menyediakan makanan dengan durasi waktu tertentu, silahkan makan sepuasnya. You can eat
all. Jadi Anda bisa makan semuanya yang Anda mau. Ya. Mereka punya cara-cara tersendiri untuk mengelola pelanggannya. Oke, begitu yang saya sampaikan secara cepat karena supaya tidak terlalu lama videonya. Insya Allah Anda bisa belajar sendiri ya, baca di buku Ciptono ya, atau buku-buku lain. Nah, pekan depan insya Allah kita akan masuk ke konsep kualitas jasa, dimensi kualitas, prinsip kualitas, dan biaya kualitas. Perlu saya garis bawahi sebelum saya akhiri bahwa di pertemuan kali ini kompetensi yang akan saya uji nanti berkaitan dengan service blueprint. Yang lain itu lebih merupakan bunga-bunga atau wawasan-wawasan ya, yang untuk memperkaya. Sedangkan service blueprint itu akan menjadi kompetensi yang akan saya uji. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Silakan dikoreksi kalau ada yang keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.